Pemirsa, pada Jumat sore kemarin, Partai Golkar menggelar peringatan Nuzulul Quran sekaligus acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Jakarta Barat. Agenda internal Partai Golkar ini dihadiri pula oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto tampak tiba di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Jakarta Barat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Menteri Pertahanan ini disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Selang setengah jam kemudian, giliran Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka yang tiba di kantor DPP Partai Golkar dan dijemput oleh politisi Golkar sekaligus Menpora Dito Aryo Tejo. Ketum Partai Golkar menilai kehadiran pasangan Prabowo Gibran ini merupakan bentuk penghargaan kepada Golkar sebagai parpol yang pertama dalam Rapim mengusung Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Pada sambutannya, Airlangga mengaku bersyukur atas capaian Pilpres dan Pileg 2024 dengan kemenangan telak untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sementara Golkar juga berhasil meraih 15,28% suara atau hitungan sementara memperoleh 102 kursi di parlemen. Airlangga kembali menegaskan jika Golkar siap mendukung seluruh program yang akan dijalankan oleh Prabowo Gibran di pemerintahan mendatang. Dan membaca dalam politik itu diterjemahkan oleh Partai Golkar dalam Rapimnas kemarin, membaca situasi politik, membaca kehendak masyarakat, dan memutuskan di dalam Rapimnas sebagai partai yang pertama mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Miss Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon presiden dan calon wapres. Dan alhamdulillah di tempat yang sama ini, di bulan puasa yang penuh rahmat, kita bisa melihat alhamdulillah hasilnya baik. Di hadapan elit dan kader Partai Golkar, Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyatakan rasa terima kasihnya atas kerja keras Partai Golkar memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Prabowo menyatakan jika tantangan ke depan akan semakin berat, sehingga dirinya terus membutuhkan dukungan dan nasihat dari parpol koalisi. Prabowo menyatakan ingin membentuk kepemimpinan yang rukun dan kolegial di pemerintahannya. Saudara-saudara sekalian, pemilu adalah alat demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang kita pilih. Memang demokrasi itu tidak mudah, demokrasi itu tidak sederhana, tetapi dibanding dengan sistem politik lainnya, ternyata memang demokrasi adalah yang dikehendaki oleh rakyat kita, dan kita ternyata dihormati oleh dunia. Begitu banyak negara yang memperhatikan kita, melihat sejarah kita, dan melihat bahwa kita sekarang diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia ini. Pada kesempatan yang sama, Prabowo kembali menegaskan jika Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melanjutkan kinerja Presiden Joko Widodo karena masih berada dalam satu gerbong yang sama. KIM juga akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi yang sudah baik, sebab setiap pergantian presiden disebutnya butuh penambahan landasan yang kuat. Dari Jakarta, Ayu Yunia Harsari, Fani Maulana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.